Udah live ini Nat? Udah. Jangan ditutup lah, ngomong. Ya, jangan ditutup kamu nih. Dan lu, tapi justru yang benar. Ya, saya ini. Siap lah. Siap. Semuanya siap. Komandan upacara pagi hari ini Al-Ahraf Fevrizi. Para peserta siswa tegak semuanya. Komandan peleton Al-Ah Gimnastiar. Paskibra Spim. Siap nak. Allah bintang. Melihat HP. Mulutnya. Farel.
lambaikan ya. Skibra siap. Rahsan siap. Yang rapi di foto. Sepimnya, ayo lah. Ke sini. 1 2. Endi? 1 2. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Pondok Pesantren Nasbim, Kota Pasuruan, Senin pagi 27 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan 17 Agustus 2020 dimulai. Komandan Peleton menyiapkan barisan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton. Kepada Komandan Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Peleton kepada Komandan Upacara. Lapor, kopi 1 siap. Lapor, kopi 2 siap. Lapor, kopi 3 siap. Lapor, kopi 4 siap, laporan selesai.
Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa atas nama Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan. Pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan istirahatan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibika wa safiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian,
Dewan Guru, para ustadz dan ustazah yang sangat kami banggakan. Pada hari ini 75 tahun yang lalu, founding father, para pendiri bangsa ini, negara ini mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajah dan penjajahan. Suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita dilahirkan ke bumi ini dalam keadaan merdeka, tidak dijajah oleh apapun. Syahadat kita merupakan deklarasi kemerdekaan dari perbudakan apa saja dan siapa saja. Maka Islam dan para ulama adalah benteng terdepan ketika memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka Islam dan keindonesiaan itu tidak bertentangan. Yang menjadi pahlawan nasional mayoritas adalah para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Kenapa demikian? Karena penjajahan itu bertentangan dengan nilai dan syariat agama Islam. Adik-adik sekalian, kalaulah para ulama membebaskan Indonesia, memerdekakan Indonesia dari penjajahan bangsa lain, maka saat ini adalah waktu bagi adik-adik sekalian, bagi kita semua untuk menjaga kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara para pejuang, para ulama kepada kita semuanya. Terbukti 3 tahun setelah kemerdekaan, ada beberapa orang yang ingin mencoba merobek, mengganti asas negara kita dengan melakukan pemberontakan Makar tahun 1948. Dan sekali lagi para ulama, mereka yang berada di garda terdepan untuk membebaskan dan melawan segala bentuk kudeta dan makar atas bangsa ini. Tidak cukup di situ. Tahun 1965 dan 1966 kita sama-sama menyaksikan, kalau tidak menyaksikan kita membaca buku-buku dan cerita dari orang-orang terdahulu, bahwa ada sekelompok orang yang ingin merebut, mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sekali lagi, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan gigih para ulama, para pejuang, kita mampu untuk lolos dari cengkraman orang-orang yang ingin mengganti dasar negara kita. Akhir-akhir ini, berbagai isu hoax, ya, ada desas-desus. Sebagian orang ingin mengganti dasar negara kita, ingin mengubah Pancasila. Maka ini adalah kewajiban kita. Kita harus melek, kita harus tahu bahwa ini juga merupakan makar, tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Maka di dalam hati adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, para ustadz, para murabi, para dewan guru harus tertanam di dalam dirinya mencintai tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air kita? Dengan belajar sungguh-sungguh. Tantangan yang akan kita hadapi 10 tahun, 20 tahun ke depan, bahkan adik-adik ini masa depannya lebih lama, itu berbeda dengan tantangan 10-20 tahun yang akan datang. Kita memasuki era 4.0, di mana teknologi itu sangat cepat sekali berkembang. Informasi di suatu negara itu bisa masuk ke negara lain dalam hitungan detik dan menit, tidak menunggu hari, bulan, ataupun tahun. Kalau kita tidak mempunyai filter benteng di dalam hati kita, maka pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang mampu menghancurkan nilai-nilai keimanan akan masuk ke dalam diri kita. Sangat miris ketika generasi kita kemudian mencintai, menyukai budaya negara lain, sedangkan budaya sendiri itu ditinggalkan. Mereka lebih suka menonton drama-drama K-pop dan lain sebagainya, dan meninggalkan budaya-budaya luhur yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa kita.
Selain itu, para adik-adik sekalian, ya, anak-anakku sekalian, Indonesia ini penduduknya 270 juta jiwa. 88% penduduknya adalah Muslim. Tetapi sumber daya alam dan kekayaan yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh segelintir orang dan tidak merata. Maka PR ke depan bangsa Indonesia adalah melakukan mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sama-sama tahu bahwa bulan-bulan ini, 3 bulan, 4 bulan ke belakang, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum satu pun negara yang menemukan vaksin ataupun obat atas penyakit tersebut, dan terus melanda. Di tengah-tengah itu semua, alhamdulillah kita mampu membuka belajar tatap muka, menyelenggarakan pendidikan tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Sehingga pada pelaksanaan upacara kali ini kita memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Ini tantangan juga bagi adik-adik sekalian untuk menjadi seorang dokter, seorang perawat, peneliti yang ke depan, ya, mampu untuk menciptakan obat-obat sehingga kalau ada penyakit dengan ikhtiar tersebut mampu menemukan vaksin atau obat dari penyakit yang ada. Adik-adik sekalian, ke depan saya inginkan kemerdekaan yang ada di depan mata kita ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Gunakan waktu-waktu kalian untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal-hal yang negatif. Di antara kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, atau di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk hal-hal yang positif. Sebaliknya, di antara tanda-tanda Allah menelantarkan kita adalah kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Ingat sabda Rasulullah SAW, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sifat tanda seorang muslim yang baik adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Aku qouli hada, itu yang sudah saya sampaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Pembukaan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, segala puji bagimu Tuhan yang Maha Tinggi dan Agung, yang melimpahkan rahmat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat melaksanakan upacara bendera dengan tertib, lancar dan hikmat tanpa ada halangan suatu apapun. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah upacara pada hari ini suatu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami generasi yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, memiliki budaya yang santun, serta dapat menghargai jasa para pendahulu kami, sehingga si Quran budi manis dapat terwujud. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah kami golongan orang-orang yang unggul dalam berprestasi dan generasi yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, serta berikanlah kami ilmu yang dapat menjadikan kami manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dan dosa para pahlawan kesemua bangsa yang telah gugur mendahului kami.
Ya Allah, kabulkanlah doa permohonan kami, karena hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 Pondok Pesantren Istiqomah Pasuruan. Selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton. Kepada Komandan Upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan selesai mengeluarkan selesai. Siap, gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Oke, sebentar kita perfotoan ya, mumpung masih pakai baju yang berganti.